Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, saya Lailatul Maghfirah, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Kepo. Dalam video ini, saya akan membagikan praktek pembelajaran mendalam bertema gaya di sekitar kita. Melalui pembelajaran ini, saya ingin mengajak peserta didik untuk belajar aktif, menyenangkan, dan bermakna. Sebelum pembelajaran dimulai, kami melaksanakan program rutin Sabtu Sehat, yaitu senam bersama. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan yang menumbuhkan semangat gotong royong dan kebugaran jasmani. Setelah senam selesai, saya dan mitra guru olahraga menyiapkan alat peraga serta lokasi kegiatan pembelajaran di lapangan. Kami berdiskusi ringan untuk memastikan semua kegiatan dapat berjalan dengan aman, menyenangkan, dan tetap bermakna bagi peserta didik. Melalui pendekatan project based learning, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menyelidiki, menciptakan, dan mempresentasikan hasil karya mereka sendiri. Tujuannya sederhana namun mendalam, agar anak-anak memahami bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya teori di buku, melainkan sesuatu yang dapat mereka temui, mereka rasakan, dan mereka gunakan kebermanfaatannya setiap hari. Saya mengawali kegiatan pembelajaran dengan salam dan doa bersama, melakukan absensi kehadiran, mengecek kebersihan kelas, serta mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Kemudian saya mengajak peserta didik menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kami juga melakukan ice breaking senam otak agar tubuh kembali rileks setelah senam pagi, sekaligus menumbuhkan fokus dan semangat belajar peserta didik. Setelah itu, saya memberikan penguatan tentang tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka semakin semangat dalam belajar. Sebelumnya, saya juga sudah berkoordinasi dengan wali murid untuk memberikan informasi dan persiapan pembelajaran hari ini melalui WhatsApp group. Kemudian, saya juga melakukan apresiasi dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuka rasa ingin tahu mereka, dan inilah langkah awal menuju pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, saya membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok secara heterogen. Kemudian kami keluar kelas untuk belajar bersama guru olahraga sebagai mitra pembelajaran kali ini. Mereka mempraktikkan gaya dalam bentuk permainan, mulai memantulkan bola, berlari, bahkan menggiring bola. Mereka belajar melalui gerak, tawa, dan pengalaman nyata. Kemudian peserta didik diberi lembar observasi. Peserta didik juga diminta untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan gaya yang telah dipraktekkan sebelumnya. Setelah itu, kegiatan berlanjut lagi di dalam kelas. Setiap kelompok membuat proyek diorama bertema gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya otot. Mereka menata, memotong, menempel, dan berdiskusi bersama. Setelah karya selesai, kami adakan kegiatan window shopping serta presentasi, di mana setiap kelompok memamerkan hasilnya dan memberi tanggapan terhadap karya teman mereka. Anak-anak belajar menghargai karya orang lain dan berani berbicara di depan umum. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman peserta didik, saya menggunakan game edukasi digital, yaitu Zip Quiz. Melalui game edukasi digital ini, siswa dapat belajar sambil bermain, berpikir cepat, berkolaborasi, dan juga berkompetisi secara sehat. Tampilan interaktifnya membuat peserta didik menjadi betah belajar, sementara saya dapat memantau hasil dan progres mereka secara langsung dan akurat. Setelah kegiatan asesmen selesai, saya menyampaikan simpulan aktivitas pembelajaran dan merefleksikan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik. Kemudian saya memberikan tugas tindak lanjut dengan memberikan soal dalam bentuk ice cream pada lembar kerja, serta tugas dalam aplikasi Quizzes untuk dikerjakan di rumah dengan didampingi orang tua. Dan berikut beberapa hasil dari kegiatan tindak lanjut yang telah mereka lakukan di rumah. Saya menerapkan gaya otot, membantu merapikan mainan adikku, membuat rumah menjadi nyaman. Saya menerapkan gaya gravitasi, proses penyiraman air ke tanaman membuat tanamanku menjadi subur. Saya menerapkan gaya gesek, gesekan antara sapu dan lantai membuat rumah menjadi bersih. Saya menerapkan gaya otot dengan merapikan tempat tidur, membuat kamarku menjadi nyaman. Saya menerapkan gaya gesek, gesekan antara lap dan meja, membuat ruang tamuku menjadi bersih. Saya menerapkan gaya gesek, gesekan antara piring dan spons akan membuat piring menjadi bersih. Melalui pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat belajar sambil bermain, menjawab soal dengan semangat, dan
melihat hasilnya secara langsung. Saya pun bisa memantau perkembangan mereka dengan mudah. Teknologi seperti ini bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi jembatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari anak-anak masa kini, maka mari kita arahkan mereka untuk menggunakannya secara positif dengan belajar, berkreasi, dan berprestasi melalui pemanfaatan digital yang cerdas. Melalui pembelajaran ini, saya melihat perubahan yang luar biasa pada peserta didik. Mereka menjadi lebih berani, kreatif, dan percaya diri. Mereka mampu menjelaskan fenomena di sekitar mereka dengan bahasa mereka sendiri. Bukti bahwa belajar dapat benar-benar hidup dan bermakna. Bagi saya, tugas seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi menginspirasi dan menumbuhkan potensi terbaik dalam diri setiap peserta didik. Demikianlah praktik pembelajaran yang saya lakukan di SD Negeri 1 Kepok. Sebuah perjalanan pembelajaran yang sederhana namun penuh makna. Saya percaya bahwa setiap anak adalah bintang. Tugas kita sebagai guru adalah membuat mereka bersinar melalui pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.